Oke, di masa itu Biju itu awalnya memang dirawat oleh seorang keturunan dari klan Otsutsuki sendiri. Mereka memanggilnya dengan sebutan kakek Rikudo Sennin. Cerita bagaimana kisah misterius dan legendarisnya Hagoromo tertua dalam sejarah itu tak hanya mereka berjasa untuk melindungi Biju sendiri nih. Cerita di mana berakhirnya Kurama di era Boruto saat ini juga menandai dalam sejarah di antara para Biju yang dirawat Rikudo Sennin di masa lalu. Nah, siapa saja nih yang paling berjasa dalam sejarahnya? Jadi kita langsung mulai breakdown ceritanya dari sini. Dirawat Rikudo berakhir di Naruto era Boruto sekarang ini. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Rikudo Sennin dan para Biju yang dirawatnya itu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Kisah di mana Rikudo Sennin itu muncul sebagai sosok yang dieluh-elukan bak legenda pahlawan memang benar adanya dalam dunia shinobi. Dahulu di mana zaman kekaisaran mulai berganti ke berbagai ikatan ninsu, Rikudo Sennin menjelma menjadi sosok yang sangat terkenal dan membuat cerita panjang tentang cikal bakal para shinobi dan berbagai jutsunya itu. Salah satunya yang mendasari adalah putranya sendiri, Indra Otsutsuki. Nah, tetapi nih ada sebuah hal menarik di sini saat kepopuleran Rikudo Sennin ini karena berhasil menyegel ibunya Kaguya saat itu yang sedang di jalan yang salah. Di saat bersamaan pula nih, dia mendapati serpihan monster berekor yang terdapat dari Jubi sendiri. Disinilah awal di mana Rikudo Sennin mengambilnya dan mulai menggunakan Banbutsu Sozo untuk memisahkan mereka menjadi 9 buah. Itulah yang dikenal sebagai Biju. Mulai ekor 1 sampai ekor 9. Dan sejak saat itulah mereka dirawat oleh Rikudo Sennin dalam tubuhnya itu layaknya Jinchuriki pertama dari 9 Biju. Nah, singkat cerita nih, saat itu di mana masa hidup Rikudo Sennin itu sudah mendekati akhir, akhirnya Rikudo Sennin berbicara dengan ke-9 Biju itu. Mereka mengatakan seperti ini: kelak jika kalian sudah berpisah satu sama lain, ingatlah jika kalian akan terhubung bersama. Dan pesan terpentingnya itu di sini. Di suatu masa nanti akan ada seseorang bocah bermata biru yang akan bermain dengan kalian, menjaga kalian layaknya sebuah ikatan khusus. Dan jika kalian sudah menemukannya, maka kalian akan akrab bersama orang itu. Nah, kemudian tak lama setelah momen itu nih, Rikudo Sennin itu meninggal dunia dan para Biju tadi itu berpencar satu sama lain. Bahkan waktu berganti tuh mereka dijadikan senjata perang malahan oleh ninja-ninja tak bertanggung jawab seperti Madara. Dan hanya beberapa dari mereka yang akhirnya bisa berteman dengan mesra, layaknya apa yang dilakukan oleh para shinobi Kumogakure. Nah, tetapi sebelum itu nih, setelah era Rikudo Sennin sendiri, Hashirama lah yang mampu merawat 9 Biju itu dan kemudian disebarkan ke berbagai bagian negara besar agar bisa menjaga kestabilan keseimbangan dalam dunia shinobi sendiri. Di saat itu nih, di Konoha sendiri tuh hanya terkenal satu Biju paling kuat dan paling ganas dan paling membenci manusia. Dia adalah Kyuubi. Itulah menariknya cerita ini, di mana Kyuubi yang saat itu di mana Rikudo Sennin mengucapkan kata perpisahan itu, dia terlihat yang paling menangis, menahan kesedihan karena orang yang begitu mereka hormati hidupnya sudah tak lama lagi akan meninggal. Dan di masa depan nih, dia akan kembali teringat perkataan kakeknya itu. Sampailah di momen ini, singkat cerita Kurama itu berada dalam tubuh Jinchuriki Kyuubi Konoha. Mulai Mito, Kushina, semua itu Kyuubi tetaplah membenci manusia. Dan tibalah momen karena Yondaime sialan itu, kata si Kurama, itu berada pada tubuh seorang Uzumaki baru bernama Naruto. Nah, disinilah semua jalan cerita itu bermuara. Dari yang pertama dirawat Rikudo, kini bersemayam dalam diri Naruto sendiri. Dan tentu sebagai Biju yang gengsian, Kurama tak semudah itu mau berteman dengannya. Nah, beberapa kali bahkan Kurama itu sempat memanfaatkan Naruto agar lebih sering menggunakan cakranya itu. Ini dilakukan agar segel Yondaime itu bisa melemah dan ia akan bangkit kembali dalam bebas di alam liarnya. Namun nih, pasca time skip dan banyaknya bahaya yang disebabkan oleh Kurama sendiri, Jiraiya adalah sosok yang menjadikan Naruto itu sangatlah kuat dan mencoba lebih paham akan kekuatan monsternya itu sendiri. Jika tidak karena Jiraiya, mungkin Kyuubi itu sudah benar-benar lepas kendali. Dan kita tahu nih, di momen lain, jika tidak karena Kushina muncul dalam bawah sadarnya itu, ia juga akan dikendalikan oleh Kyuubi itu sendiri saat melawan Pain Tendo. Nah, peristiwa setelah ini membawa kita ke negeri seberang, negeri berawan tinggi dikenal sebagai pemilik rombongan petir Kumogakure. Di sana Naruto belajar dari seorang rapper handal, Hachibi Shigyuki itu. Dan kita tahu nih, setelah beberapa kejadian konyol, akhirnya Naruto tahu jika nama Biju dalam dirinya adalah Kurama. Dia yang paling benci dengan manusia dan memiliki kebencian paling mendalam dibandingkan Biju-Biju lain. Dan satu lagi, Biju inilah yang paling kuat. Nah, setelah itu nih, masuklah perang shinobi keempat yang awalnya Kurama benar-benar tak ingin membantu, tapi karena telah melihat kegigihan Jinchurikinya itu, Kurama semakin teringat dan tersadar kuat tentang perkataan kakeknya dahulu.
jika bocah mata biru itu kemungkinan adalah jin curikinya sendiri, Uzumaki Naruto. Dan jika memang demikian, ramalan tentang kakek itu benar adanya. Nah, setelah itulah momen mendebarkan itu terjadi, dan itu adalah perubahan untuk pertama kali Kurama dalam mode dengan jin curikinya yang disebut sebagai Biju mode. Naruto memiliki kekuatan besar menyala-nyala itu. Dengan Kurama lah aliansi shinobi sangat-sangat terbantu. Bahkan kedikdayaan Obito Madara yang sulit digoyahkan itu semuanya akhirnya bisa teratasi karena bantuan Kurama dan rekan-rekannya. Nah, kami anggap bahwa perang shinobi keempat itu membawa perubahan pemikiran dari Kurama sendiri, dan daripada ia dikendalikan lagi oleh Madara si sialan itu, ia lebih memilih bersama dengan Naruto. Dan momen paling kita ingat saat dahulu saat Kurama tertarik dalam rantai biju itu, tiba-tiba Naruto keluar dan sekarat. Nah, di saat yang bersamaan pula nih, Kurama sempat melakukan pengorbanan untuk Naruto sendiri. Ia menyuruh Gaara untuk menyelamatkan Naruto agar bisa membawanya ke ayahnya Minato, karena saat itu nih kita ingat di sana masih ada setengah cakra Kurama bersama dengan Minato. Dan alhasil Naruto selamat pada akhirnya. Nah, pertempuran di lembah akhir melawan Uchiha Sasuke menjadi sebuah ajang duel besar-besaran Naruto dan Sasuke itu, dan juga Kurama Susanoo. Beberapa adegan yang digambarkan luas biasa itu, Kurama berkali-kali menyelamatkan Naruto dari serangan mematikan Sasuke. Bahkan ada momen hanya karena untuk menahan serangan petir Indranoya, Kurama harus meditasi beberapa menit demi mengumpulkan energinya itu, dan menciptakan monster Kurama kuning raksasa itu dengan dua senjata andalannya. Rasengan Shuriken berwarna ungu adalah salah satunya. Nah, itu adalah momen saat Kurama menyelamatkan Naruto dari adegan berbahaya itu. Oke, setelah semuanya kelar, perang shinobi selesai, Mugen Tsukuyomi itu dihentikan. Para biju sendiri akhirnya ikut dipanggil lagi oleh kakek Rikudo Sennin, dan semua biju senang melihat kembalinya kakek mereka. Namun yang menarik di antara 9 biju itu adalah Kurama sendiri. Semuanya memperlihatkan bagaimana Kurama yang Genshin itu pada akhirnya menjadi biju yang bisa percaya pada manusia. Dan perang shinobi keempat, kekuatannya sangat berjasa menyelamatkan para shinobi beberapa kali. Hingga Rikudo Sennin mengatakan agar Kurama tetap berada dalam diri Uzumaki Naruto dan menjadi pusat hubungan antara biju dan yang lainnya. Nah, setelah peristiwa ini masuklah ke dunia baru nih, dunia era Boruto sekarang ini. Di era ini, ternyata dunia shinobi itu tidaklah sedamai yang kita bayangkan. Ada saja pula organisasi-organisasi jahat yang berbahaya muncul seperti Kara, dan salah satunya kita tahu saat itu Uchiha Shin. Nah, pada akhirnya nih keluar pula bahwa pimpinan adalah Jigen, di mana Naruto sempat bertarung dengannya. Bahkan dengan bantuan Sasuke, keduanya tak mampu menghadapi Jigen. Nah, hebatnya nih Kurama bisa berpikir rasional. Ketika Naruto kalah malah terus memprovokasi itu, Kurama kemudian membentaknya, dan itulah menariknya Kurama. Sampai pada sebuah momen nih, kebenaran Jigen adalah seorang Otsutsuki utama, dan itu adalah pasangan Kaguya yang harusnya turun ke bumi. Dan tentu dia ini lebih tua daripada Rikudo Sennin sendiri secara umur, karena dia adalah pasangan dari Kaguya Otsutsuki. Oke, pertempuran panjang terjadi di mana Ishiki sendiri muncul ke Konoha kala itu, dan terjadi pertempuran hebat kala itu sampai pada momen mereka ini sangatlah kesusahan. Dan di detik-detik terakhir nih, Kurama mengatakan seperti ini, masih ada satu lagi cara Naruto, dan itu adalah taruhan yang besar. Nyawamu akan hilang setelah menggunakan kemampuan ini. Kemampuan ini layaknya fusi nuklir, kernel sebagai bahan mentah di mana matahari menjadi sumber energi itu. Ini adalah binatang buas Baryon Mode. Dan boom, kemarin kita menyaksikan bagaimana powerfulnya teknik ini guys. Nah, tetapi nih setelah kebenaran tentang semua ini terungkap, jika Baryon Mode adalah merenggut nyawa Kurama sendiri, di saat itu perpisahan terjadi, dan ini adalah salah satu momen sedih di era ini. Kurama yang sejak dahulu hidup ribuan tahun lamanya dirawat Rikudo Sennin, kini berakhir dalam jin curikinya Naruto Uzumaki. Dia menjadi salah satu dari 9 biju yang paling membenci manusia, pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk manusia sendiri. Dan perang shinobi keempat contoh nyatanya betapa sebenarnya biju ini paling dekat dengan jin curikinya sendiri. Nah, itulah kenapa nih kemarin pada saat kepergiannya itu dia mengatakan sesuatu dalam alam bawah sadar Naruto. Dia mengatakan seperti ini, dengan Naruto, ini adalah percakapan terakhir kita. Mulai dari sini semuanya itu akan berbeda. Kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan dari sini kau harus lebih berhati-hati lagi. Kalau tidak kau akan segera menyusulku. Naruto, sampai waktunya tiba, jaga dirimu baik-baik. Ya, itulah tadi kisah tentang biju paling berjasa itu, dirawat pertama kali oleh Rikudo, berakhir dengan sangat mengharukan di cincuriknya sendiri, Uzumaki Naruto. Gimana menurut kalian guys? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Kurama, Rikudo Sennin, dan akhir mengharukan bersama Uzumaki Naruto sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.